semacam namanya AT Challenge. Aku tuh mau ada sedikit bridging terkait sama satu tools itu ya teman-teman, bagaimana teman-teman sih gitu-gitu. Nah, sebelum aku arahin ke sana, sebentar aku mau lihat. Oke, sebelum aku arahin teman-teman dan aku jelasin juga nih terkait sama tools itu, sebelumnya aku mau perkenalin dulu ya. Oke, jadi teman-teman, aku tuh mau ngejelasin gimana trik konten anti sepi optimalkan momen akhir tahun. Nah, di sini aku akan bawain materi bareng Kak Indah. Jadi dia akan nge-spill bagaimana sih trik konten yang menarik ini untuk akhir tahun, karena kan akhir tahun tuh banyak momen-momen ya. Nah, itu tuh bisa teman-teman gunain untuk share link affiliate teman-teman kayak gitu. Tapi sebelum materi, aku mau kenalin teman-teman dulu nih apa itu Access. Mungkin di sini ada yang baru join atau mungkin teman-teman ada yang baru ikut webinar bareng aku nih. Jadi Access adalah salah satu jaringan afiliasi dari Jepang. Nah, sekarang ini kita sudah berada di beberapa negara, salah satunya Indonesia, Jepang, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Kita berdiri tahun 2021 dan sampai sekarang masih beroperasi seperti itu. Nah, ini adalah expanding coverage area kita. Jadi kita punya 5.000 lebih campaign, ada 1.000 advertiser dan digital publisher seluruh Asia kayak gitu. Nah, aku tuh juga pengen ngejelasin sama teman-teman gimana cara kerja affiliate. Nah, di Extract ini teman-teman lo harus apply campaign. Kita tuh punya banyak campaign, mulai dari campaign beauty, terus campaign lifestyle, finance, dan ada beberapa campaign lainnya. Jadi teman-teman bisa pilih nih sesuai niche teman-teman gitu. Terus teman-teman promosi ini di channel teman-teman bisa pakai sosmed, bisa, dan teman-teman pakai website juga bisa kayak gitu. Nah, jika terjadi konversi atau transaksi di registrasi, teman-teman langsung dapat komisi kayak gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus pilih Extract? Nah, oke, karena ada banyak e-commerce, jadi satu pintu ke banyak e-commerce teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak cuma teman-teman tuh apa ya, nggak harus daftar ke beberapa e-commerce. Jadi teman-teman dengan melalui Extract, teman-teman bisa langsung apply campaign Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lainnya. Terus kita juga ada extra commission juga yang bisa dapat cuan lebih nih. Terus juga campaignnya beragam juga nih, nggak cuma dari e-commerce tapi juga dari luar e-commerce. Nah, terus banyak fitur juga teman-teman, ada pages, voucher, dan super point. Menarik banget nggak sih? Nah, aku mau ngejelasin sama teman-teman apa itu super point. Jadi, Extra tuh punya super point. Jadi tuh kayak semacam poin. Jadi teman-teman setiap kali ikut webinar atau ngikutin beberapa campaign dan akhirnya terjadi konversi, teman-teman tuh bisa dapetin super point loh. Super point di sini adalah poin yang secara otomatis masuk nih ke dashboard teman-teman kayak gitu. Nah, satu poinnya itu bernilai Rp5.000. Nah, kalau misalnya teman-teman dapetin webinar bareng aku, teman-teman akan mendapatkan 10 poin. Setiap 10 poin itu kan berarti ada 50.000 ya. Nah, setiap poin itu teman-teman bisa menukarkan produk-produk dari Access Trade kayak gini. Ada kaos, ada portable ring, ada phone stand, ada adapter charger, dan beberapa tools yang bisa mendukung konten teman-teman nih di sini. Kayak gitu. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk masuk grup community bareng aku, siapa yang belum join. Jadi di sini kita akan ada discussion bareng teman-teman affiliate lainnya, ada beberapa campaign baru juga yang akan aku share, promo, voucher, terus juga ada activity event yang mungkin akan dilakukan sama Extract di kota-kota kamu, kayak gitu. Jadi teman-teman langsung scan aja ya. Kayak gitu. Ini salah satunya, ini salah satu bentuk event offline kita. Jadi mungkin semoga nanti bisa datang ke kota teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa scan dulu untuk bergabung sama grup kita. Kayak gitu. Oke, sebelumnya aku tuh pengen jelasin ya. Jadi setiap kali teman-teman ikut program Access Trade, teman-teman tuh harus ngejalanin satu tools atau melewati satu tools namanya AT Challenge. Nah, AT Challenge itu bentuknya adalah ya semacam fitur loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka dashboard, teman-teman akan terlihat seperti ini ya. Jadi teman-teman boleh pilih program yang teman-teman pilih nih. Di sini kayak misalnya ada triple condition. Ini niche beauty ya teman-teman. Kita lagi ada niche beauty, itu ada beberapa campaign yang join, ada 10 campaign.
campaign beauty gitu, terus juga ada Lazada App Commission juga ada, terus ada beli-beli juga. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin dan teman-teman bisa langsung ikutin challenge-nya ya. Nah, gimana sih cara untuk ikut challenge-nya? Nah, teman-teman buka aja dashboard-nya. Jadi teman-teman akan langsung ada AT challenge di sini, teman-teman langsung aja klik. Nah, oke, sebelum aku lanjut ke gimana cara step by stepnya, aku tuh bakal ngasih tahu ya kalau misalnya setiap kali teman-teman ikut AT challenge itu akan ada super point, merchandise, dan commission kayak gitu. Sorry teman-teman. Nah, terus aku tuh mau jelasin juga nih kalau misalnya teman-teman ngikutin AT challenge itu ada beberapa syarat dan ada kesalahan dalam submit juga nih kalau misalnya teman-teman pakai Instagram. Teman-teman tuh harus banget deh jangan di private social medianya kayak gitu. Terus juga link submit itu bukan link postingan, jadi kayak teman-teman tuh selalu copy link buat dimasukin ke AT challenge kayak gitu. Terus juga link afiliasi yang terpasang itu bukan di access thread teman-teman, jadi bukan di generate di access thread tapi di platform lain itu memang akhirnya terjadi kesalahan dalam submit dan akhirnya tidak di approve kayak gitu ya. Nah, link dipasang itu dalam bentuk teks atau bukan hyperlink untuk IG, itu juga salah ya teman-teman ya. Jadi kesalahan dalam submit itu ada banyak juga kayak gitu. Nah, gimana cara ikutannya? Tadi kalau misalnya aku balik lagi, teman-teman langsung aja di sini, dashboard teman-teman langsung aja ke AT Challenge di sini. Teman-teman akan diarahin untuk beberapa program yang berjalan di sini. Langsung aja, teman-teman, misalnya aku mau dikasih contoh Lazada ya di sini ya. Nah, Lazada itu ada satu campaign yang langsung auto approve. Jadi teman-teman langsung aja ikut campaign Lazada nih. Sesuaikan sama program teman-teman yang teman-teman mau jalanin. Nah, cara submitnya langsung aja di-apply, nah akan muncul nih. Nah, teman-teman tuh serunya di Access Thread kita punya bank video. Jadi teman-teman bisa ambil video di sini yang tersedia di dashboard kita. Terus juga langsung ambil link aja di sini, kayak gitu. After apply ya. Nah, after itu, aku tuh bisa langsung loh share di beberapa sosial media tadi aku share. Kayak misalnya di sosial media, di website, kayak gitu. Nah, uh, aku ada agak sedikit insight ya kalau misalnya teman-teman pakai website, aku arahin juga sih biasanya untuk share juga di Instastory kayak gitu karena menurutku ketika kita banyak channel untuk nge-share affiliate itu semakin bagus kayak gitu sih guys. Nah, cara submitnya langsung aja, misalnya langsung challenge satu nih. Di sini kan teman-teman langsung ambil bank video dari Lazada nih. Teman-teman hasilkan 10 klik. Nah, teman-teman langsung dapat 10 klik nih. Nah, attach file aja. Nah, di sini adalah teman-teman udah ngupload story dari Lazada dan ambil link affiliate dari Lazada. Teman-teman capture aja, attach file di sini langsung submit aja kayak gitu. And then teman-teman langsung nih kan upload screenshot segala macam udah mulai terproses di sini, nunggu approval terlebih dahulu teman-teman. Jadi akan dicek sama timku dulu yang tadi aku bilang linknya udah sesuai atau belum, misalnya sosial media teman-teman di track atau enggak, kayak gitu-gitu sih. Nah, after itu apabila nggak sesuai sama ketentuan nih, ini akan ada kayak semacam warning atau semacam kayak information kayak gambar kamu salah kayak gitu, silakan post kembali atau misalnya nggak sesuai ini sama programnya, akan ada keterangan kayak gitu. Nah, after itu, kalau misalnya teman-teman udah di-approve, nah, taksnya langsung disetujui nih sama timku. Kamu langsung dapetin reward 10 klik dari link affiliate campaign yang kamu pasang, kayak gitu. Nah, after itu, teman-teman kan langsung dapet klik 10 nih. Teman-teman masuk nih langsung di sini, langsung ke challenge yang lain. Kurang lebih challenge-nya seperti itu ya. Jadi kurang lebih challenge-nya tuh teman-teman pasang link affiliate, capture, dan langsung diupload di AT Challenge ini. Nah, jangan lupa yang tadi aku bilang, jangan lupa sama poin-poin yang aku bilang ya, kayak misalnya post di story. Kalau story kan 24 jam nih, jadi teman-teman tuh nggak bisa dicek lagi. Teman-teman tuh by the way lebih baik langsung taruh di highlight aja ya. Jadi teman-teman langsung taruh di highlight, jadi kita bisa langsung on-check di situ. Jadi kayak misalnya di highlight teman-teman tuh di Instagram ya misalnya, teman-teman langsung masukin aja di highlight
bikin nama highlightnya misalnya spilling kayak gitu. Jadi kayak dari followers teman-teman juga tahu apa aja yang teman-teman share, dan kita juga bisa lebih gampang ngeceknya juga kayak gitu. Nah, ada beberapa poin juga nih teman-teman yang bisa teman-teman tahu kalau misalnya kenapa sih nih aku udah upload tapi kok kenapa ya nggak di approve ya, mungkin salah satunya dari poin-poin ini gitu. Oke, by the way kalau misalnya ada yang mau ditanya nih kabarin aku ya. Bentar, ada yang mau nanya nggak sih? Sebentar ya, aku mau lihat dulu. Suaranya kedengeran. Oh tadi ya. Mungkin iya, aku lagi di suatu tempat nih guys, sorry banget. Oh oke. Iya iya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin teman-teman yang ikut webinar hari ini kita akan upload webinar ini nanti di akademi ya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget ya. Boleh open mic juga sama aku di sini. Atau mau on chat di sini juga nggak apa-apa. Hai Mas Budi, selamat malam. Kak mau tanya, untuk lama verifikasi berapa lama ya Kak? Kemarin sempat coba ikut, tapi lama gitu verifikasinya. Oke, Kak Andri. Jadi kalau misalnya Kak Andri, sebenarnya sih itu H plus 1 udah langsung kita cek sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya Kak Andri apa namanya uploadnya di hari Jumat, mungkin baru di-share itu di hari Senin atau di hari Sabtunya kayak gitu. Jadi mungkin ada pengecekan dari timku agak delay di situ sih sebenarnya so far, tapi kalau untuk weekday kita itu H+1 gitu. Nah Kak Andri boleh banget nih kalau misalnya Kak Andri after upload langsung japri aku aja nih di community, kayak misalnya Kak aku udah ini on chat atau apa, aku akan cek ya Kak Andri, jadi mungkin lebih memudahkan Kak Andri juga untuk pengecekannya. Kalau misalnya salah Kak Andri bisa langsung perbaikin upload lagi kayak gitu ya. Beliau Kak Andri kemarin ikut campaign apa? Kalau Kak Liana Meliana udah pernah ikut belum AT Challenge? Atau ikut ini triple commission? By the way, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya campaign program triple commission itu teman-teman bisa langsung dapetin komisi 3 kali loh. Jadi kayak ini cuan banget sih triple commission. Oh iya, ke triple commission. Oh sekarang udah diverifikasi deh, dan udah di approve ya Kak Andri ya. Aku bisa oncek sih sebenarnya Kak Andri udah di approve atau belum. Sebentar ya. Kalau misalnya Kak, next time mungkin Kak Andri kalau misalnya, Kak Andri ikut dong di campaign-campaign lainnya guys. Tau gak sih kalau misalnya aku tuh lagi ngejalanin satu program namanya Lazada X Access Trade. Kita tuh lagi bagi-bagi 50 voucher selama 6, 7, 8, 9, selama 5 hari ya guys. Jadi aku bakal ngebagiin voucher Lazada pokoknya teman-teman belanja 100.000 cashbacknya 50.000. Siapa yang mau di sini? Langsung ini aja, langsung chat aku karena aku mau tahu nih. Kemarin sudah upload, terus videonya udah masuk, tapi videonya udah upload nggak aku oh ya udah. Kak siapa namanya Kaliana, boleh yuk chat aku kayak email Kaliana apa, nanti aku on chat ya. Hai Kak Iqbal, Kak Iqbal mau? Kak Iqbal, ayo Kak Iqbal harus ikut dulu campaign Lazada ya. Itu kan auto approve ya Kak Iqbal. Kak Iqbal langsung masuk aja ke dashboard. Kak Iqbal langsung nih, aku ajarin lagi ya. Jadi Kak Iqbal tuh langsung aja nih di sini nih pilih campaign Lazada nih, langsung cuing gitu. Nah hari Senin aku bakal masukin Kak Iqbal di grup itu. Oke, karena aku langsung bagi-bagi 50 voucher. Bayangin guys kalau teman-teman misalnya mau belanja harganya 200.000 misalnya, by the way temanku belanja 100.000 cashbacknya 50.000, gila gak sih? Cuma 5 hari aku akan bagi-bagi vouchernya, jadi teman-teman bisa gunain buat kebutuhan teman-teman. Siapa lagi yang mau selain Kak Iqbal? Eh, hai Kayani Pratiwi, baru nggak apa-apa baru masuk ya. Wow, teman-teman di sini BDW domisilinya di mana sih? Aku pengen tahu dong, kayak
community aku tuh banyaknya gimana sih, terus kayak misalnya kalau misalnya aku mau datang ke domisili teman-teman tuh possible nggak sih teman-teman datang kayak gitu. Oke, sama-sama Kak Iqbal. Siapa lagi nih selain Kak Iqbal yang mau aku kasih voucher? By the way, tau nggak sih? Nih aku spill ya. Siapa yang respon mau nih atau kayak eh, siapa yang komen atau eh, siapa yang komen Shopee campaign Shopee nih di ini nih di Atatok hari ini aku bakal kasih teman-teman voucher Shopee. Jadi teman-teman aku langsung kasih voucher Shopee. Teman-teman bisa belanja maksimal 200.000, cashbacknya 20%. Ayo, siapa yang tulis campaign Shopee, aku bakal kayak gue cepet banget. Aku bakal kasih voucher. Siapa lagi nih selain Kak Iqbal? Siapa lagi nih selain Kak Iqbal? Siapa yang tulis di chat campaign Shopee, aku bakal kasih voucher eh, cashback 20% langsung di webinar malam ini. Ayo, siapa lagi nih? Ini nggak ada yang mau nih teman-teman. Wih, udah 14 orang loh, seru banget. Ayo, siapa lagi yang mau campaign Shopee, aku langsung kirimin. Karena Exeter lagi bagi-bagi voucher banyak banget loh. Tadi ada campaign Lazada, ada campaign Shopee. Soon kayak campaign beli-beli lucu ya teman-teman ya. Hai Kak Yani Pertiwi. By the way kakak admin boleh ya di list ya siapa aja yang tulis campaign Shopee. Nanti aku mau langsung mau kirimin. Atau nanti teman-teman boleh ya japri aku di by community ya. Kan di community tuh ada namaku tuh. Langsung aja Kak aku tadi yang ini gitu ya. Woi Kamaludin Nuring mau? Oke. Kaliana oke. Gila, banyak banget. Guys, ini kan masih tanggal muda. Dan tau gak sih kalau misalnya ini ada kaitannya loh sama nanti materi yang bakal Kak Indah bawain tentang bagaimana teman-teman trik supaya kontennya nggak sepi gitu. Karena ini nih, karena lagi banyak banget promo-promo di bulan Desember ini kan, karena banyak-banyak banget event-event kayak gitu-gitu. Siapa lagi nih yang mau? Ayo, aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seru. Oke. Oke. Ya udah. Kakak admin boleh ya nanti dikirim ke aku siapa aja tuh yang mau campaign Shopee. Nanti langsung aku kasih. Oke, nggak berlama-lama, aku udah bareng sama Kak Indah nih di sini ya. Kak Indah tuh bakal ngebawain 3 konten anti sepi optimalkan momen akhir tahun. Kak Indah tuh bakal nge-spill bagaimana caranya sih supaya momen akhir tahun itu bisa digunain untuk di-share link affiliate teman-teman. Oke, langsung aku panggil aja deh Kak Indahnya. Hai. Hai Kak Indah. Halo semuanya. Hai. Sebenarnya aku sama Kak Indah dekat Oke, sih. gimana kabarnya teman-teman? Wow, rame nih ya, pada interaktif. Aku seneng deh kalau pada ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Oke, gimana nih? Udah pada siap belum menerima materi malam ini tentang trik konten anti sepi? Eh, itu dulu dong, absen dulu dong. Siapa yang minggu lalu? Oh, suaranya bergema. Udah. Oh, udah. Nah, siapa yang minggu lalu ikutan atau toh coba coba pada absen dulu siapa nih yang minggu lalu ikutan. Oke, belum ada yang jawab nih. Yuk, siapa nih yang minggu lalu ikutan bareng Kak em, Kak Rizky, Kak Albi, Kak Niku, siapa nih yang udah ikut? Dan buat kalian yang aktif hari ini itu tuh bakal ada ini tahu voucher
diskon 40% dari Shopee. Jadi kalian aktif-aktif deh. Nanti tuh Kaniku bakal pilih di akhir acara siapa yang bakal dapat vouchernya. Jadi kalau nanya-nanya, kayak gitu tuh boleh banget langsung aktif di kolom chat. Oke. Hmm, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita ini enggak sih? Kita mulai aja enggak sih? Oke. Oke, kita mulai ya. Boleh. Next, ada new message. Kak, aku mau curhat, boleh? Ada yang curhat nih. Ada yang curhat. Kita dengerin dulu deh sebelum kita next. Kak, aku mau curhat, boleh? Jadi gini, Kak, aku tuh udah 2 tahunan ikut akses rep pakai account yang lain. Tapi masih setengah-setengah. Nah, 3 bulan lalu aku putusin mau fokus di AT dan aku siapin dan live website khusus pakai domain khusus. Nah, aku perlu discuss detail one on one. Saya boleh minta nomor kontak Kak atau email? Terima kasih ya Kak. Ih, boleh banget Kak Iqbal, boleh banget nanti tim akses reti Kaniku dari community bakal ngobrol langsung sama Kak Iqbal. Nanti ada tim SEO juga dari akses reti. Kamu bakal ngobrol sama expertnya langsung gitu loh. Kalau kamu nih ada masalah, misalnya bingung tentang traffic, tentang konten, itu tenang aja, nanti tuh bakal dibantu. Ya nggak kan itu? Betul. Oke, Kak Iqbal nanti mungkin Kaniku bakal approach ya buat nomornya nih, nomor kontaknya atau emailnya. Mungkin nanti bakal di direct message personal gitu atau bakal di drop langsung ya. Oh, kan tadi ada itunya. Ada QR buat community. Mungkin boleh tuh di scan kalau kamu mau. Yuk nih di scan dulu nih Kak Iqbal. Nah, mantap Kak Ida dan Kak Niku semangat. Thank you. Kamu juga semangat dan fokus dengerin webinar aku dan Kak Niku. Nih, tuh kamu bisa langsung scan di grup Triple Commission buat ngobrol-ngobrol. Di grup itu ada Kak Niku. Kamu bisa langsung personal, bisa langsung di grup apapun itu. Bisa banget. Oke. Udah di-scan, dihitung ya. Udah atau belum? Boleh dijawab dulu nih. Satu, dua, tiga. Udah, oke, udah. Yuk, kita next. Yap. Nah, oke. Teman-teman, ini kan kita fokus materinya tuh tentang ini ya, konten akhir tahun. Kenapa sih kita tuh di akhir tahun ini perlu rajin-rajin konten kayak gitu kan? Karena ini tuh kalau misalnya di e-commerce nih, akhir tahun itu momen yang ditunggu-tunggu banget. Di akhir tahun itu ibaratnya kayak ngabisin stok gudang gitu kan. Dan orang-orang juga kayak ngejar, banyak yang dikejar gitu loh. Kayak misalnya nih ada acara end of year sale akhir tahun, sale akhir tahun gitu kan, karena banyak yang cuci gudang seperti yang aku bilang tadi kayak gitu. Jadi itu momen yang bagus banget buat kamu promosiin gitu loh, buat kamu bikin konten, karena ketika kamu bikin konten eh, momennya tuh pas gitu loh, ada diskon ya. Jadi ketika kamu promosiin, kamu bisa nih arahin kayak, yuk check out sekarang lagi diskon loh 50% kayak gitu, atau misalnya eh, klik-klik ini deh ada diskon atau segala macam kayak gitu. Terus juga kan ada voucher khusus juga dari Akstra kalau akhir tahun. Nah, itu juga yang ngebantu banget nih, kayak misal kamu mau nge-share ke teman-teman kamu itu bisa banget gitu kan. Misal kamu nih, kamu share link affiliate kamu, terus kamu juga share nih kode vouchernya dari akses rep gitu. Nah, jadi kan orang-orang juga keinginan untuk ngeklik dan beli itu lebih besar dong. Dan ketika orang beli, ya pastinya kamu juga bakal untung karena kan pakai link affiliate kamu. Otomatis kamu bakal dapat komisi gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu udah kayak tier 1, tier 2 dari Shopee, akses rate itu lebih besar. Dan apalagi kalau triple commission gitu kan. Brand-brand yang ada di triple commission itu udah pasti skema komisinya ada 3. Dan itu tuh lebih besar karena ada skema khusus dari akses rate dan brand yang kerjasama bareng kita kayak gitu. Nah, dan juga nih ada hari-hari besar di akhir tahun itu. Ada Christmas, ada holiday gitu kan. Kenapa nih jadi momen yang pas buat banyak konten gitu kan? Karena lagi Christmas, otomatis pada nyari-nyari barang dong. Pertama, barang buat kayak mereka Christmas gitu kan. Butuh outfit. Nah, kamu juga bisa nih kayak misalnya
share-share makeup yang cocok buat Christmas gimana gitu, atau kayak misalnya outfit yang cocok gimana, kayak gitu. Sebenarnya di momen Christmas ini tuh nggak cuma buat yang ngerayain aja loh, tapi kita-kita ini juga bisa banget nge-riding hype itu. Kenapa? Karena banyak sale, banyak produk yang lucu-lucu yang baru, dan itu tuh bisa dimanfaatin buat kita belanja gitu. Aku aja di uh, bulan Desember ini udah kayak nargetin nih, kayak aku mau ini, aku mau itu. Aku nungguin 12-12 banget, sama nanti akhir tahun kayak 25 tuh waktu payday sale, karena pas itu banyak banget nih. Ibaratnya kalau dari segi brand sendiri itu kayak ada namanya kayak tutup buku gitu loh guys. Jadi mereka diskon gitu loh biar produknya tuh habis. Nah, jadi itu momen uh, momen yang pas banget. Sebentar. Nah, next kan Iku. Oke. Nah, next. Yap. Nah, sekarang boleh sebelumnya lagi kan Iku. Oke, next. Oh ya, yang terakhir ada gift guide. Nah, ini juga nih kalau misalnya yang kerjakan, yang udah pada kerja, biasa tuh di culture company tuh ada namanya kayak tuker kado akhir tahun. Nah, itu juga bisa banget dijadiin momen buat kamu kayak misalnya promosi gitu kan ke teman-teman kamu, kayak lihat deh ini ada barang oke banget nih, murah banget, lagi diskon. Kamu bisa share link kamu kayak gitu kan, jadi kamu kayak rekomendasiin aja nih, kayak misalnya Tumblr kayak ini uh, link-link buat rekomendasi produk buat tukar kado nih, kayak misalnya Tumblr gitu kan yang lucu-lucu gitu kayak buat di kantor. Itu oke banget kalau misalnya cewek-cewek ya, kayak misal makeup kayak gitu kan, atau skincare kayaknya itu agak tricky ya, mungkin bisa lebih ke kayak ke makeup kayak gitu. Terus kayak perintilan-perintilan yang lucu, sekarang kan lagi musim tuh yang back charm itu loh, yang gantungan tas yang lucu-lucu yang gede-gede kayak boneka. Nah, itu juga bisa di share share kayak gitu. Nah, boleh next lagi kan itu. Nah, di momen akhir tahun ini aku mau ngasih tips buat kamu, teknik storytelling untuk strategi membangun hubungan emosional dengan audiens. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum? Teknik storytelling itu apa? Coba deh, next dulu kan itu. Next dulu. Oke. Nah, apa sih teknik storytelling? Coba teman-teman ini dong, coba komen nih, karena udah pada tahu belum? Apa sih teknik storytelling itu? Apakah storytelling yang kayak cerita anak-anak itu, atau gimana sih maksudnya? Kan storytelling itu lebih ke kayak anak kecil, cerita-cerita storytelling apa gimana? Atau teman-teman udah pada tahu nih teknik storytelling konten tuh seperti apa? Yuk, boleh share ke aku. Kak Iqbal udah tahu belum teknik storytelling itu apa nih? Atau kamu Mulyadi, Kaliana, Kayani, Mas Budi, udah pada tahu belum teknik storytelling di konten tuh apa sih? Nih aku mention satu-satu ya. Kak Andri, Kak Aktif, Kak Egi, Kak Iqbal, Kaliana, Kak Lilik, Kak Budi, Kak Masni, Kak Meida, Kak Mulyadi, Kak Renita, Kak Yeni, udah pada tahu belum? Teknik storytelling itu apa sih? Nih, kayak nih katanya belum tahu teknik storytelling itu apa sih. Nah, kalau yang lain gimana nih? Udah pada tahu belum? Masa cuma kayak ini nih yang belum tahu, yang lain gimana? Apakah udah tahu? Apa belum tahu? Nyimak Kak Andri. Oke. Nah, tapi Kak Andri udah tahu belum? Coba kasih tahu dong kayak pengalamannya. Cerita panjang kali lebar. Ya, bisa cerita panjang kali lebar, cuma uh, kurang spesifik. Teknik storytelling, sotoy mode on. Boleh banget sih, nggak apa-apa kan kita belajar ya. Jadi menjual dengan pakai pendekatan cerita biar lebih relate dengan audiens. Bener banget Kak Iqbal. Pinter, 100. Nanti di sini langsung tagih vouchernya ke Shopee ke Kaniku. Pokoknya kalian tuh isi absen biar nanti Kaniku tuh ngasih vouchernya ke kalian. By WhatsApp, by email. Kali ini cerita yang diarahkan untuk melakukan sesuatu. Benar, benar, benar. Itu benar. Nah, jadi
Kak Lilik dan Kak Iqbal ini udah bener nih. Itu Kak Mas Budi belum begitu tahu. Kak Mas nih belum tahu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar ya, teknik storytelling itu seperti apa sih? Oke, yuk next Kaniku. Nah, betul tadi kata Kak Iqbal, teknik storytelling itu jadi ada pendekatannya nih. Jadi itu kontennya tuh bercerita gitu loh. Jadi kayak ada apa ya, masalah yang dilibatkan atau apa ya, perasaan yang sama gitu loh sama audiens. Jadi ada suatu pendekatan gitu biar audiens tuh ngerasa relate. Jadi ada masalah dan ada solusi yang ditawarkan dari konten itu. Oke gitu. Jadi em, kontennya tuh nggak kayak cuma tiba-tiba share gitu kan. Misalnya aku mau promosiin lipstiknya Wardah, terus aku tiba-tiba share lipstiknya Wardah. Itu nggak kayak gitu. Teknik storytelling itu nggak yang kayak tiba-tiba promosi gitu. Itu namanya hard selling. Kalau konten langsung promosiin, kalau storytelling itu ada ceritanya nih sesuatu. Nah, kalau storytelling itu kayak misalnya nih, aku punya bibir hitam gitu kan. So kayak guys, gila, gue susah banget sih nyari lip cream yang bisa nutupin bibir hitam gue yang two tone ini. Kadang gue nih kalau misalnya mau bikin ombre itu susah gitu loh, susah kelihatan gradasinya karena bibir gue tuh hitam. Kalian punya nggak sih rekomendasi um, lip cream yang bisa nutupin bibir hitam? Nah, itu namanya teknik storytelling kayak gitu. Jadi itu kan ada kayak masalahnya, ada perasaannya, kayak aku pusing tau, susah banget, aku tuh capek gitu kan. Nah, itu namanya storytelling. Jadi itu juga apa ya, bisa dipancing dulu nih dengan masalah kamu, baru nanti kayak solusinya tuh apa yang kamu temuin gitu loh. Kayak lebih singkatan kayak misalnya kayak guys, kalian tuh susah banget gak sih nyari lip cream nude yang bisa nutupin bibir hitam kayak gitu kan. Atau kayak misalnya kalau buat cowok-cowok, guys, kalian kalian tuh susah banget gak sih nyari sunscreen yang gak lengket dan yang ringan di kulit kayak gitu. Kan ada masalahnya kan storytelling. Terus kayak gue nih cerita, gue akhir-akhir ini lagi nyobain banyak banget sunscreen dari yang murah sampai yang mahal, dari produk drugstore sampai yang ada di Shopee, dan akhirnya gue nemuin sunscreen yang ringan banget di kulit gue, bisa buat cowok-cowok ya. Dan terus kayak misalnya kasih tahu nih, gue nemuin sunscreen stick ini enak banget, tinggal misalnya di roll kayak gitu kan, di swipe aja nggak usah pakai tangan kayak gitu gitu. Nah itu namanya storytelling kayak gitu. Jadi audiens itu tuh ada ikatan emosional gitu loh yang kayak oh iya ya kayak gitu ya kayak gitu. Nah, benar tuh kata Kak Egi, cerita membangun audiens supaya percaya terhadap suatu barang yang kita share. Benar banget. Jadi nggak semata-mata kita tuh promosin aja. Jadi kita tuh udah kayak, oh dia nih pakai loh. Dia tuh pakai produk ini karena dia tuh bisa nyerita ini masalahnya apa gitu dan solusinya tuh apa. Nah, tapi bukan berarti ketika kamu bikin konten storytelling, kamu itu udah harus punya produknya. Kamu tuh bisa banget nggak punya produk, tapi masih bisa promosiin kayak gitu. Karena kan seperti yang tadi Kaniku share, kalau di Aksesorat itu punya video bank kan. Nah, jadi kamu bisa tuh kayak misalnya buat konten yang kayak tulisan dulu, atau kalau kamu pernah join Atatalk yang sebelum-sebelumnya, aku tuh pernah share. Kalau kalian itu bisa banget ambil foto review dari Shopee orang, yang di review tuh kan biasanya dia kayak ada foto ya, kayak misalnya nge-swatch, nge-swipe, atau kayak misalnya produk yang udah dibuka tuh seperti apa. Jadi tuh kelihatan gitu kayak, oh iya ini ya swatchnya. Kalau misalnya makeup, oh ini ya bentuk produknya kayak gitu. Kalau udah dibeli itu seperti apa. Nah jadi orang-orang tuh lebih percaya kayak gitu. Jadi kamu juga nggak butuh nih beli produknya. Ya sebenarnya kalau udah punya produknya boleh banget dong di-share. Nah tapi kan sebagai affiliate nih, kita tuh kadang kayak misalnya let's say terbatas produknya, tapi kita tetap mau, tadi itu bisa banget ambil aja, kamu buka Shopee, di review gitu kan. Nah, kamu lihat nih di Shopee mereka kan ada tulisannya tuh namanya USP atau Unique Selling Product. Kelebihan produknya apa? Kamu baca tuh kayak misalnya ringan, gak lengket. Nah, jadi kalau dari situ kamu buat tuh narasinya kayak, oh berarti ini kali ya problem
problematika atau masalah yang dihadapi cowok-cowok misalnya nggak mau ribet gitu kan, nggak mau tangannya kotor, nggak mau tangannya lengket. Nah itu bisa banget kan cowok-cowok anti ribet dan nggak mau seribet gitu kan. Kak, storytelling harus nyata atau boleh fiktif? Sebenarnya sih harus nyata supaya lebih relatable dan lebih trusted. Cuma kalau misalnya case-nya tadi yang aku bilang, karena kamu, misalnya website terbatas produk nih, kamu bisa juga storytelling yang tadi aku kasih saranin, kayak misalnya kamu lihat konten di Shopee gitu kan, kamu tonton review-review orang dulu gimana, nanti kamu simpulin dan buat ceritanya sendiri, itu juga boleh banget kayak gitu. Karena sebagai affiliate kan kita juga harus kreatif nih dalam membuat konten kayak gitu. Nih, Kak Iqbal bantu jawab dari Kak Lilik nih. Kalau dari sedikit pengalaman, audiens sekarang udah cerdas-cerdas, jadi sebisa mungkin pakai hal nyata akan lebih kena jika berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau susah, pakai pengalaman orang lain dan kita ceritain aja. Pendapat saya sih sebisa mungkin based on nyata, jangan fiktif-fiktif. Orang gak suka sama yang fake, kita juga kan gak suka sih in my honest opinion. Bener banget Kak Iqbal, disarankan itu real experience ya kan kita juga maunya nggak ngebohongin orang kayak gitu tapi kalau misalnya let's say terbatas produk itu boleh banget nih kamu kayak kreatif gitu kan kayak misalnya kamu lihat review di Shopee. Nah sebenarnya kalau menurutku kalau review di Shopee itu lebih kayak misalnya tuh untuk ngambil fotonya aja gitu loh kayak misalnya swatchnya lipstick tuh gimana kayak lipstick blush on atau eyeshadow itu kan kelihatan tuh warnanya jadi kayak bisa ngasih lihat warnanya gitu loh lebih baik kalau yang mau konsepnya seperti itu untuk konten-konten yang memang bukan kayak skincare yang harus dipakai dan efeknya kelihatan ketika jangka lama gitu loh kayak misalkan kalau makeup kayak swatch warna doang kan itu bisa ya gitu seperti itu sih konsepnya, kayak gitu. Boleh next lagi. Nah, ini ada contoh teknik storytelling dari Kanadia. Jadi ini gimana sih cara Kanadia itu promosiin barang-barang yang dipakai buat uh, lari. Larinya tuh sambil trekking gitu loh. Jadi kayak sambil naik gunung segala macam. Nah, jadi dia konsepnya kayak yang paling nomor pertama nih, outfit nomor satu favorit Arifka. Ini padahal aku iseng cek di Shopee buat kebutuhan konten outfit olahraga dan gak kepikiran bakal suka itu. Tuh, itu kan jadi kayak ada experience-nya gitu loh. Dia kayak iseng cek di Shopee gitu kan. Gak kepikiran buat em sebentar, gak kepikiran buat gak kepikiran bakal sesuka ini gitu. Terus urutan satu rekomendasi luaran baju olahraga anti guncangan. Nah, kenapa sih anti guncangan itu dia highlight? Karena sebagai cewek nih, kita kan kalau misalnya olahraga, baju olahraga kan biasa ngetat banget gitu kan. Nah, apalagi hijaber kita kan gak mau tuh yang kelihatan ngetat. Jadi kayak luaran ini tuh berfungsi banget nih buat kayak nutupin kayak gitu. Dan gak kemana-mana gitu loh. Nah, itu kan dibutuhin banget. Jadi itu kayak ada ceritanya gitu loh. Tuh, terus diceritain juga bahannya tipis, jadi nggak akan bikin panas walau double. Nggak nyeplak yang bikin orang salfok gitu, ya kan? Nah, itu kan yang aku bilang tadi, cewek-cewek kan biasanya apalagi yang hijaber, itu nggak mau yang kayak ngetat banget nih. Jadi kayak bisa di layer kayak gitu. Nah, jadi nggak feeling guilty kalau di foto tetap santun. Nah, itu tuh kayak ada feelingnya gitu loh, kayak, oh iya dia tuh nggak bikin panas. Terus kayak yang, apa ya, perasaan yang cewek-cewek tuh suka takut gitu loh, kayak kelihatannya nggak sopan, nggak santun. Terus kayak misalnya tuh nggak nyeplak, itu kan yang dihindari banget nih sama cewek-cewek gitu kan, biar nggak kena catcall atau biar tetap nyaman waktu olahraga. Jadi tuh seperti itu tuh kayak bridgingnya gitu loh. Dan itu kan dulu dikasih linknya. Jadi ketika kita membuat konten itu tuh seperti itu guys. Jadi lebih baik kalau misalnya ada apa ya bridging bahasa Indonesianya itu pendahuluannya gitu loh. Kayak bahasa basinya. Jadi kayak ada bahasa basinya dulu nih cerita dulu. Nah setelah cerita baru nih dia spill di ya di story yang kedua. Jadi kayak aku kasih nama pelindung anti guncang. Tuh terus baru dia di spill belinya di sini. Ada 3 warna, hitam, navy. Aku lagi pesan warna hitam. Nah, jadi kayak gitu guys, contohnya. Jadi ini relate ya sama apa yang aku ceritain tadi. Jadi kalau misalnya tadi kayak misal buat sunscreen cowok-cowok itu kan bisa diceritain kayak guys gila gue nemuin produk yang oke banget buat dipakai cowok-cowok yang gak mau ribet, yang gak mau lengket tangannya, yang mau
yang bisa praktis dipakai kapanpun kemanapun. Nah itu kan udah ada feelingnya tuh yang bikin relate, kayak nggak lengket, nggak ribet, langsung bisa dipakai di dimanapun. Praktis kan cowok-cowok nggak mau kan kayak ribet, pakai sunscreen harus ngaca dulu Pak. Bahkan kalau temanku di kantor nih cowok ada yang nggak apply sunscreen tuh, ya udah gitu loh, habis wudhu apply aja sambil duduk, nggak pakai kaca segala macam. Jadi kan maunya yang gampang dong gitu, baru di spill deh di story keduanya kayak gitu guys. Nah, dari sini udah kebayang belum nih teman-teman? Tadi aku cek ya, yang tadi bingung tuh Kak, Mas nih. Kepikiran gak nih Mas Budi juga? Nih Kak Egi yang tadi bilang panjang kali lebar benar banget gitu. Terus ada siapa nih tadi Kak Lilik. Nah, ini ya contoh nyatanya nih Kak Lilik. Jadi kalau misal kamu mau pengalaman nyata ya kamu harus kasih proof-nya juga, harus kasih bukti nyatanya juga, barangnya gimana ketika kamu pakai gitu kan. Jadi kamu tuh tahu gitu loh, audiens kamu bisa lihat kayak oh iya nih ini dia beneran pakai kayak gitu, ini nggak bohong, kayak gimana nih looknya, kan tadi dia bilang kayak barang anti nyeplak gitu kan. Nah anti nyeplaknya ini yang seperti apa sih, ini kan dia kasih tahu dong, ada proof fotonya, ada buktinya kayak oh iya nih nggak nyeplaknya tuh seperti ini, ketika dipakai tuh ya nggak ngetat gitu loh, dia tuh apa ya, nggak kegedean banget juga dan tetap nyaman nih ketika gerak. Nah, gimana sih kelihatan nyamannya? Nah, di foto yang waktu spill itu kan dia gerak-gerak tuh kayak yeah, shit, shit gitu kan. Ada yang tuh turunan gitu kan. Ada yang lagi lari, ya kan? Nah, terus habis itu yang ketiga nih. Kak, aku izin off dulu ya. Aku pulang nih. Anak-anak nggak ada yang nunggu di rumah. Gak apa-apa, Kak Iqbal. Sambil di jalan aja, nggak apa-apa. Nah, aku add nomor Kaniku di WhatsApp, WA aku, dari spill WA-nya. Thank you, Kak Iqbal. Hati-hati di jalan. Boleh sambil uh, off cam, mute, segala macam. Sambil ngobrol, dengerin aja juga boleh banget. Oke, see you. Wait. Nah, yang ketiga nih, terus ada rekomendasi produk setelahnya. Nah, itu juga ada cerita lainnya gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba langsung spill kayak gitu. Nah, di rekomendasi kedua ini, nah dia tuh ada ngomong lagi, rok ini sih penyelamat sangat helpful. Nah, aku sih menurutku yang jadi poin utamanya tuh ini ya, kayak rok ini sih penyelamat gitu. Nah, penyelamatnya tuh karena kayak wah kenapa nih penyelamat, kenapa nih gitu kan. Terus dia kasih tahu sangat helpful karena ada dua kantong depan dan belakang. Tuh, dia tuh kayak bilang kalau lari pengennya bawa diri aja, nggak mau pakai belt lari, ketekan perutnya kadang asam lambung jadi kumat tuh. Jadi ini tuh kayak ada real experience, pengalaman nyatanya dan perasaannya tuh gimana kan, kayak nih kalau lari pengennya bawa diri aja, itu kan relate dong. Kalau orang mau lari itu masa bawa banyak tas gitu kan, ribet-ribet kan. Orang kalau lari maunya kayak yang ringan gitu loh, biar larinya bisa kencang gitu kan, apalagi kalau pemula, dan apalagi kalau ini posisinya naik turun gitu gitu. Nah terus ada juga nih kayak, nah itu juga problem di antara uh, orang-orang dewasa ini ya, yang suka asam lambung gara-gara stres kerja segala. Nah, terus benar-benar nggak nyaman kayak gitu. Nah, terus dia ngasih tahu lagi nih kayak harganya nggak murah sih, tapi ini investasi banget dari 2021 sampai sekarang masih bisa dipakai saking awetnya. Nah, jadi ini tuh kayak ada, dia tuh kayak tahu produk ini tuh berkualitas yang mana lebih mahal gitu, tapi dia tuh kayak ada poinnya gitu loh. Ya mahal sih, tapi awet dari 2021. Jadi kalian tuh harus bisa juga nih storytelling yang bikin orang tuh kayak gak apa-apa ngeluarin uang sedikit, tapi tuh ini awet banget dari 2021 kayak gitu. Aku juga nih punya pengalaman. Aku punya celana training olahraga gitu. Itu tuh aku beli dari zaman kayak kuliah tahun 2018 sampai sekarang 2024 tuh masih bagus banget. Karena ya emang sebagus itu dan memang harganya tuh lebih mahal. Tapi kan itu investasi jangka panjang, balik lagi ya kayak gitu, jadi awet banget dan gak gampang rusak kayak gitu. Jadi ini tuh kayak orang-orang tuh kan kalau kayak namanya girl math. Jadi kalau kita hitung-hitungan nih yang ciwi-ciwi itu tuh kayak bayangin kalau kamu tiap beberapa bulan sekali harus beli training karena dia tuh
murah gitu loh. Kayak misalnya nih harga tren yang aku beli, let's say harganya 500.000. 500.000 itu aku beli dari 2018. Bayangin kalau misalnya tren itu let's say harganya 100.000. Tapi tiap 6 bulan aku harus ganti atau tiap 3 bulan sekali gara-gara let's say robek lah atau apa dicuci sedikit robek kayak gitu. Itu kan kayak tiap tiga dikali 4 itu aja udah yang kayak 400.000, beda 100.000, dan ini lebih bagus kayak gitu. Dan ya udah mending beli yang mahal sekalian kayak gitu loh. Jadi kayak ada apa ya, ada ya negosiasi sih namanya. Jadi kayak meyakinkan orang, kamu tuh harus meyakinkan orang ketika bikin konten. Jadi nggak semata-mata kamu share kayak misalnya kamu share uh, foto celana gitu kan. Terus kayak oke, kalau misalnya foto celana, emang kenapa ya celana ini kan masih banyak celana yang lainnya, ada yang harga 100.000, 200.000, kenapa harus bilang 500.000 kayak gitu. Nah jadi kamu tuh harus bisa bernegosiasi gitu loh. Kamu harus bisa uh, apa ya, meyakinkan audiens kamu kayak gitu. Begitu teman-teman. Sebentar nih. Ya, terus nih, ini ada sebentar ya, wait. Terakhir, nah jadi langsung di-spill habis itu. Jadi kamu tuh harus bikin penasaran dulu nih kayak, oh apa nih produknya nih? Jadi kan gak langsung di-spill ya, itu kan kayak cuma cerita dulu gitu loh. Dia pasti bertanya-tanya kayak, mana produknya gitu kan. Nah itu di next story. Jadi kayak orang-orang itu ada penasarannya dulu gitu. Jadi sama aja nih kalau kamu kayak punya gebetan gitu kan, kamu kan bikin dia penasaran, gak yang tiba-tiba semua kamu ceritain di first date kayak gitu kan. Jadi kayak dikit-dikit ngasih taunya, ini juga sama di story juga dikit-dikit ngasih taunya guys. Jadi kalian harus pintar-pintar berstrategi komunikasi kayak gitu. Nah sekarang next next lagi kan itu. Nah next ini coba ya. Oh, ini memang koneksinya teman-teman. Bentar ya. Nah, ketahui penting banget guys, gitu kan. Benar, waktu terbaik atau namanya itu gitu kan, kayak akun kaniku nih lebih rame kayak misalnya ini tuh kenapa sih seperti ini, karena aku misalnya sering uploadnya jam 9 malam, 5 sore tuh bisa kalau di Instagram tuh ada insight gitu. Nah tapi kalau misalnya nih kamu, Kak, tapi ada nggak sih cara lain untuk mengetahuinya tuh gimana? Nah boleh di-share lagi kan itu nih, di-share lagi tunggu ya. Nah kalau pakai logika ya teman-teman, nih orang-orang tuh kapan sih pegang handphone? Pertama, di pagi hari waktu bangun tidur atau lagi OTW ke kantor, ke sekolah, itu pasti mereka gabut kan kayak ngapain ya? Itu waktu yang bagus banget buat upload karena orang-orang tuh lagi pada fokus ke handphone gitu loh, lagi OTW kayak gitu kan. Nah terus siang nih jam 11 itu orang-orang kayak udah istirahat gitu, udah mulai lapar kayak oh my god aku lapar kayak gitu kan, kayak kapan nih kita, orang-orang tuh udah lihat handphone lagi kayak udah nggak sabar gitu kan, ada yang ngecek GoFood, ada yang kayak mulai bosan dengan sosmed gitu. Terus kayak misal malam nih jam 7 sampai jam 9, kenapa nih jam 7? Karena orang-orang tuh udah pasti di jalan kan, udah kayak di transport, di public transportation gitu sampai jam 9 atau kayak udah sampai rumah. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau hari terbaik itu beda-beda ya, kayak bisa Rabu Kamis Minggu atau kayak bisa misalnya ada orang tuh Senin gitu kan. Terus kayak misalnya weekend Sabtu, hari Sabtu sepi karena orang-orang tuh udah pada lagi jalan-jalan tapi minggunya udah istirahat nih di rumah kayak gitu. Nah, jadi seperti itu beda-beda. Tapi teman-teman kalau misal mau coba ini kan ada rumusnya ya. Teman-teman boleh screenshot kayak gitu kan. Teman-teman
waktu yang baik tuh seperti aku mau nanya dulu nih ke teman-teman dari materi yang udah aku kasih. eh, ada yang mau ditanyain nggak dari tadi yang konsep storytelling, terus ada namanya best time, waktu terbaik untuk upload. Boleh nih di-share, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang udah ngelakuin konsep storytelling ketika bikin konten? Atau apakah teman-teman pada aku tuh story-nya lebih cepet, atau misalnya nge-like posan aku tuh lebih cepet? Siapa yang kayak gitu? Boleh dong share. Nih, teman-teman udah nih gimana sih? Um, boleh nggak di-share? Halo, boleh nggak? Coba nih, tadi siapa nih aku mau mention, aku mau cari lagi. Kak Lili, kamu udah ngerti belum? Kan tadi kamu kayak nanya kan, Kak storytelling harus nyata atau boleh fiktif? Nah, tadi udah terjawab ya. Atau ada pertanyaan lain lagi nggak nih dari kakak-kakak? Ada Kayani, Kak Renita, Kak Mulyadi, yang rajin banget nih Kak Mulyadi ikutan Atatalk. Makasih sudah setia. Kak Meida, Kak Meida juga aku familiar nih sama namanya. Kak Masni, Mas Budi, Kak Lili, Kaliana juga kayak familiar deh. Kak Egi, Kak Andri, Kak Atif, yuk boleh share. Siapa nih yang udah cobain teknik storytelling atau udah tahu best time ketika upload itu seperti apa sih? Mana yuk, lihat yuk. Boleh yuk yang mau share pengalamannya, yang mau tanya-tanya lagi. Yuk. Ya ini udah jam 8 loh. Kita udah mau selesai. Kan nanti juga ada voucher gratis nih, voucher diskon 40% dari Shopee. Dari Kaniku kalau teman-teman tuh aktif. Yuk, siapa nih yang mau bertanya? Kan Kak Iqbal tadi udah banyak banget nih, udah nanya, udah ngejelasin. Tapi Kak Iqbal udah pergi. Yang lain siapa nih yang mau tanya-tanya? Boleh dong, share. Betul. Udah mau jam 8 teman-teman boleh banget loh. Kayak ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, boleh langsung aja. Kaliana nih dia Siapa nih? menanya, ya kalian mau Siapa? nanya, maaf boleh tanya uh, soal aplikasi promosi Kak, salah satu media untuk promosi buat Instagram baru khusus untuk akun Shopee. Nah untuk listing produknya saya menggunakan Milkshake. Mau Kebetulan saya share? udah punya Ya nih, yuk sebelumnya. Oh tanya-tanya jadi yuk pernah, sebelum sedikit lagi jadi udah mau pengen buat selesai. yang baru untuk akun baru hapus atau pakai email yang berbeda. Hmm, jadi pengen untuk untuk akun baru aku harus pakai email yang berbeda. Ini kayaknya lebih ke kayak kalau misalnya Kak, kalau misalnya kalian pengen pakai email yang sama pun nggak apa-apa banget ya, kayak gitu loh menurutku. Karena kalau akun Milkshake, akun Milkshake baru kan maksudnya ya. By the way kayaknya kan akun Milkshake itu kan udah ada kayak ke link ke beberapa link affiliate Kak Liana ya. Kalau menurutku sih nggak usah sih Kak, tetap dengan yang sama aja kayak gitu. So far kayak gitu sih. Mungkin bisa membantu ya kalian ya untuk pertanyaannya ya. Soalnya sayang banget kalau misalnya harus buat lagi kayak gitu nggak sih? Soalnya kan itu kan udah banyak listnya juga kan kalian kayak gitu. Nih kalilik antara story sama jualannya ditampilin langsung atau dipisah biar audiens penasaran. Oh, jadi tadi kalau menurut aku ya dari insight Kak Indah itu, jadi kalian tuh harus bikin story dulu nih, storytelling, cerita dulu kayak tadi aku bilang tuh kayak basa-basi dulu. Nah, after itu kalau misalnya udah ada sekitar 10 menit atau 5 menit, kalilik baru tuh di spill produknya apa. Jadi sedikit-sedikit dulu gitu loh informasinya. Atau lebih bagus lagi kalau bikin penasaran ya dari replay kayak nge-replay story-nya Halilik kayak gitu. Jadi benar-benar sedikit-sedikit dulu baru kita kasih produknya apa, langsung kita spill kayak gitu. Ya, betul, Kalilik. Jadi, aku nambahin ya dari Kaniku. Jadi ketika Kalilik upload story, itu tuh ada
ada jaraknya nih. Jadi ngelihat responnya dulu nih teman-teman tuh seperti apa sih? Apakah ada yang penasaran segala macam. Kalau misalnya ada yang reply story-nya kayak gitu, itu juga bisa banget dijadiin kayak bahan konten gitu loh. Kayak misalnya nih ada yang nanya gitu kan kayak produknya apa nih. Nah, itu bisa di screenshot habis itu kamu taruh nih di story kamu jadi kelihatan lah kalau misalnya orang-orang tuh beneran interest dan pengen tahu loh, bukan yang kayak cuma uh, kamu share-share aja kayak gitu. Jadi boleh banget kamu tunggu dan kamu lihat juga nih gimana reaksinya kayak gitu. Seperti itu kali, Li. Thank you ya, pertanyaannya bagus banget. Nah, terus juga tadi Kaliana udah dibaca juga ya sama Kaniku. Hmm. Untuk akun baru, kebetulan. Oh, akun milkshake. Kalau menurutku sih pakai yang udah ada aja nggak sih Kak? Karena kan ini ya udah bikin link segala macam, tinggal ditambah-tambah aja link yang barunya kayak gitu. Tinggal tambahin link affiliate akses rate atau kamu edit aja. Jadi nggak terlalu banyak gitu loh. Link-link milkshake-nya nggak berantakan kayak gitu. Kamu rapihin aja edit-edit atau tambahin atau edit kayak gitu, Kak. Oke, ini udah kali ya. Aku sekarang mau next lagi. Oh ya, maksudnya link yang udah dipakai untuk IG lain. Oh, kalau kayak gitu konteksnya berarti kamu bikin lagi aja milkshake-nya. Karena misalnya IG yang lain sama IG kamu tuh beda kan niche-nya, jadi biar nggak kecampur. Tadi kan kami tuh udah bahas juga ya yang niche-niche tadi. Jadi better kamu bikin lagi aja kalau misal untuk IG yang berbeda dan niche kontennya tuh berbeda kayak gitu. Jadi nggak bingung orang lihatnya. Oke, sekarang bola next lagi kan Iku. Oke. Yap, ini ada optimalkan konten dari insight kamu. Nah, teman-teman, jadi ketika kita bikin konten, kita tuh harus banget loh lihat gitu loh respon audiens kamu tuh gimana. Kalau misalnya di Instagram nih ada Reels, kamu harus lihat yang view tuh berapa sih gitu kan. Terus nggak cuma dari view aja nih, tapi ada juga yang like, yang komen. Nih, aku tunjuk ya. Yang like, bisa nggak nih? Yang like, yang love tuh, yang komen, tuh, yang nge-send, yang nge-save itu tuh sangat apa ya? Berarti gitu loh di konten kamu. Jadi kontennya nih disukain orang gak sih sampai orang tuh kayak nge-save nih, nyimpen postnya, ngirim ke orang lain, komen dan like kayak gitu. Terus kayak view-nya berapa kayak gitu. Dan kamu juga kalau misalnya bikin story, bisa lihat nih berapa banyak sih yang nge-reply story kamu atau yang nge-like story kamu. Berarti kan orang-orang suka nih tipe konten yang seperti itu. Jadi ketika kamu udah tahu konten seperti apa yang bagus, kamu ulang-ulang terus aja konten kayak gitu bentuknya. Seperti itu, Kak, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih? Karena udah jam 8.11 nih, kita bentar lagi bakal selesai loh. Anyway, teman-teman boleh banget ya kalau mau open mic nih, teman-teman. Kalau misalnya uh, malas ngetik nih ribet, boleh open mic langsung. Atau kalau mau open mic boleh langsung chat apapun itu. Yuk, langsung. Yuk, siapa nih yang mau tanya-tanya? Oh, ada nih mau tanya di luar topik dikit masalah report biasa. Report bisa. Maksudnya gimana nih? Ini report apa nih maksudnya? Oh, report apa nih kalian? Nak? Boleh deh tanya aku. Kalau Oh, untuk artikel blog ada panduannya nggak kali? Oh, dari kali uh, ini. kalau misalnya untuk artikel sama blog, nanti aku kasih ya di community. Jadi kalau misalnya teman-teman cara drop link segala macamnya nanti aku akan drop ya kalian ya. Karena ada beberapa step juga kan gitu. Tapi by the way, tadi ada pertanyaan yang agak ngebat. Oh boleh kak, kak kalian open mic aja. Halo, malam Kak Niko. Hai, malam Hmm, kalian. iya. Iya, saya mau tanya ini biar cepat ya, jadi saya pergi Ya, aja. Jadi masalah report ini, pertama itu masalah report performance.
itu kan apa namanya, kita kan sudah ada penjualan ya, dan itu barangnya sudah sampai itu ada beberapa. Itu kayaknya reportnya memang agak lama atau gimana sih ya? Karena saya pengen tahu aja tuh Oh, oke. performa saya untuk itu. Terus yang kedua Oh, ya, kan performance komisi kali ya. ya ya pokok performance yang langsung Oke, dari aku dari bantu kerja jawab ya. ya, Kaliana. Ya, boleh. Oke, jadi Satu kalau lagi boleh nggak? Jadi performance, sekaligus saja. ah, kenapa Kak? Satu lagi boleh nggak? Jadi sekaligus Oh iya, aja. boleh. Ya, Silakan. masalah itu suka referral itu kan kita bisa ngajak orang kan, dan setiap Ya, kita ngajak orang katanya kita bisa dapat komisi juga, iya, ya kan? betul. Nah, itu saya sudah ngajak dua orang kayaknya ya, dua orang terus mereka sudah aktif juga. Nah, itu kalau kita dapat komisinya setelah mereka ada transaksi atau gimana ya? Iya, Prosesnya betul. apa Jadi, gitu ya? jadi referral itu bakal kamu bakal dapat 20.000 itu ketika terjadi transaksi nih, misalnya aku ngajak Kaniku kayak gitu. Jadi nanti eh, kalian akan dapat komisi tambahan itu ketika Kaniku tuh dapat transaksi kayak gitu. Jadi ada transaksinya dulu nih. Gitu. Jadi nggak cuma daftar aja, tapi dia juga udah aktif affiliate kayak gitu. Jadi udah ngonten, udah dapat transaksi seperti itu Kak. Betul. Jadi kalau misalnya teman kamu udah punya komisi, kamu juga dapat komisi, Kak. Gitu. Jadi komisi kamu double dengan si referral itu. Tapi komisi itu didapatkan ketika teman kamu itu terjadi pembelian atau transaksi seperti itu. Dan dicek dulu nih sama si campaign. Misalnya kamu lihat campaignnya Shopee, dicek juga nih dari tim Shopee-nya juga. Ini valid atau tidak kayak gitu. Jadi memang ada beberapa proses untuk performance. Nanti aku akan bikinin ini kali ya, gimana cara kerjanya kayak gitu-gitu kali ya, biar lebih detail juga ya. Kemarin kan bantuan Kak Adam dan Kak Rizky nih terkait sama tools atau misalnya fitur-fitur di Extra. Nanti aku akan bikinin deh untuk materi-materinya ya Kak ya, kayak gitu aja so far. Thank you ya Kak Liana untuk pertanyaannya, semoga membantu. Oke, Kalau next Bunda, mungkin ada lagi kompensasi materi yang mau Oh, disampaikan. ada tanya lagi nih dari Kak Andri. Kak, boleh dong di-share tentang metode paid traffic gitu mumpung menuju 12.12 gitu, Kak. Wow, Kak Andri. Jadi kalau untuk paid traffic itu sebenarnya kayak ada cara khusus gitu loh. Dan itu ada tim khususnya lagi, Kak Andri. Untuk paid traffic. Nah, mungkin nanti Kak Andri bisa diarahin ya dari Kaniku buat ke tim khusus yang bahas tentang paid traffic. Seperti itu. Karena kalau aku itu lebih ke konten sosial media nih untuk untuk konten creator kayak gitu yang mau share konten. Kalau misalnya paid traffic itu kan lebih ke ini ya, ads gitu, ads yang works itu seperti apa, yang bisa ngasilin banyak klik itu seperti apa, yang kayak bisa leads gimana, conversion seperti apa kayak gitu kan. Nah itu ada tim khususnya lagi nih, jadi mungkin nanti Kak Andri bisa diarahin ya untuk bisa ada discussion khusus bareng um, apa ya, tim yang handle paid traffic kayak gitu. Seperti itu Kak Andri, atau nanti Kaniku boleh nih kayak ada sesi khusus bareng teman-teman paid traffic kayak gitu. Karena sebenarnya dari Aksesora juga ada community yang khusus bahas tentang paid traffic kayak gitu. So far dari aku udah cukup sih Kaniku. Oke, thank you Indah untuk materi malam hari ini. Semoga teman-teman udah mulai tercerahkan ya dari materi yang Aida bawain. So far untuk malam hari ini mungkin sampai sini aja dulu untuk tadi beberapa teman-teman yang udah komen, udah dicatat juga sama tim aku. Nanti aku akan kirimin vouchernya. Terus jangan lupa ya, sebelum aku kirimin voucher, aku akan kirimin voucher hari Senin. Jadi nggak malam ini, tapi malam ini teman-teman langsung apply campaign Lazada. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman nggak apply campaign Lazada, aku mau teman-teman bisa gunain untuk self conversion gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung masuk, teman-teman dapat cashback, teman-teman langsung dapat komisi gitu. Jadi self conversion, teman-teman menggunakan link affiliate teman-teman sendiri kayak
gitu ya. Pokoknya apa hari ini kita bakal banyak banget voucher yang kita bakal voucher yang bakal aku spill di akhir tahun ini kayak gitu. Jadi jangan lupa stay tune di grup community ya. Kalau gitu, thank you teman-teman udah nonton, thank you Indah, bye bye.